Kemudian Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami melanjutkan wal mutawassitatu tanqasimu ala qismaini, dan adapun najis mutawassithah tanqasimu terbagi ala qismaini menjadi dua bagian. Yang pertama ainiyatun, najis ainiyah, wa hukmiyatun, dan yang kedua najis hukmiyah. Najis mutawassithah terbagi dua, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Udah. Jadi kita jelasin. Najis ainiyah itu najis yang terlihat. Dikatakan di kitab ini al-ainiyatu allati laha launun warihun wa ta'mun. Adapun najis ainiyah yang mana memiliki atau baginya laha launun, ada warnanya, warihun, ada baunya, wa ta'mun, dan ada rasanya. Fala budda, maka diharuskan min izalati launiha warihiha wa ta'miha, daripada menghilangkan warna, bau, dan juga rasanya. Itu najis ainiyah. Berarti najis ainiyah adalah najis yang terlihat, ada warna, ada bau, ada rasa. Bagaimana cara membersihkannya nih najis ainiyah? Misalkan ada tidak di lantai, anak kecil, anak kita buang air, keluar aja di atas udin kita, di atas lantai. Dilap dulu Bu, jangan langsung siram aja. Dilap dulu, diambil bentukan najisnya tuh, dibersihkan sampai hilang bentuk najisnya, kemudian baru disiram air di mana bagian terkena najis. Ya, itu cara membersihkannya. Jangan pakai kain pel kayak tadi, langsung dilap. Pelnya pel ada kencing, misalkan kencing baik anak kita yang umur 3 tahun, 4 tahun kencing, itu kan udah masuk najis mutawassithah. Kencing kita pel tuh barengan, diperes lagi pelannya, masuk lagi ke ember yang ada airnya. Udah tuh air yang tadinya kagak najis jadi najis karena kena kain pel yang tadi kena najis. Dipel satu ruangan, satu ruang tamu tuh tadi dipel najis semuanya tuh. Kata itu nanggung tuh sekalian sama kamar belum dipel lagi kamar. Najis nggak tuh? Biar kata kering habis itu, habis dipel kering, tetap masih ada najis di situ, belum hilang najisnya. Paham nih? Tapi jangan asal nanti kayak begitu nempel aja. Jangan-jangan nih kayak misalkan kamar saya masih ada najisnya karena tadi begitu cara ngebersihinnya, itu salah. Dibersih. Kalau misalkan air kencing dilap dulu, cuman ntar ngepelnya jangan pakai lap itu lagi, buang apa itu lap itu udah kena najis. Kemudian baru disiram air yang tadi, air bersih. Kalau perlu dipel, itu caranya. Kalau najis mutawassithah, itu najisnya yang terlihat. Wal hukmiyatu, dan adapun najis hukmiyah allati la launa wala riha wala ta'ma laha, yaitu najis yang tidak ada baunya, yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Itu najis hukmiyah. Wal hukmiyatu, dan adapun najis hukmiyah yaitu najis yang tidak ada bau, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Yakfika jaryul ma'i 'alaiha, maka cukup cara ngebersihinnya jaryul ma'i, mengalirkan air 'alaiha, di atas najis tersebut.
atau di atas tempat yang terkena bagian yang terkena najis. Itu cara membersihkannya. Najis hukmiyah. Berarti najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat. Kalau najis ainiyah masih kelihatan bentukan najisnya. Misal tadi masih kelihatan air kencing masih ada kelihatan genangan air kencingnya, itu masuknya najis ainiyah. Tapi kalau najis hukmiyah udah kagak ada bentukannya. Tapi kita tahu tadi anak kita buang air di sini nih, genangannya udah nggak ada, udah bersih, udah tertiup angin, udah kering, kagak ada bekas kencingnya. Nah, cara ngebersihinnya itu namanya najis hukmiyah, Bu. Nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, udah nggak ada bentukan najisnya. Masuknya ke najis hukmiyah, artinya secara hukum masih najis meskipun tidak ada bentuknya, maka dikatakan najis yang tidak terlihat. Maka cukup disiram dengan air sehingga menggenang di mana bagian yang tadi terkena najis, lalu dielap. Bagian yang tadi terkena najis kita tahu di mana tuh, meskipun najisnya udah kagak ada, tapi secara hukum masih dikatakan najis. Bentukannya udah nggak ada, warnanya nggak ada, baunya nggak ada, rasanya nggak ada. Ya cukup dah baunya sama warnanya udah kita lihat nggak ada. Kalau sampai ke rasanya masa mau kita jilat bekasnya? Ya kan, jangan juga. Cukup baunya sama warnanya udah nggak ada nih. Ya udah. Berarti tapi itu masih hukumnya hukumnya najis. Cukup kita siram, dikenangin air di mana tadi. Jangan disiram semuanya, Bu. Ya. Cukup disiram di bagian yang mana yang tadi ada najisnya, lalu kita elap bersihkan. Itu cara membersihkan najis mutawasito. Najis mutawasito yaitu seluruh najis selain daripada najis anjing, najis babi, dan najis mukhafafah yang tadi yaitu air kencing bayi laki-laki. Berarti semuanya masuk ke dalam kategori najis mutawassito. Ada khamar, misalkan ada khamar, ada arak tumpah, itu najis, Bu. Membersihnya tadi dilap dulu, araknya najis, khamarnya tuh dibersihin, lapnya dibuang, baru kita percikan air atau siram air, genangin di situ, baru kita bersihin. Itu najis mutawassito cara membersihkan. Jangan masih ada najisnya lalu kita siram, kemudian kita elap, kita pel, najisnya kemana-mana deh. Repot lagi ngebersihin semuanya. Yang tadinya cuma sekeramik, sekotak goreng ubin, malah seruangan kena najisnya. Begitu, Bu ya. Itu cara ngebersihinnya. Maupun ada di keramik atau di pakaian atau di kasur atau dimanapun tempat, cara ngebersihinnya begitu yang tadi kita telah jelaskan, kita telah sebutkan sama-sama. Sampai sini jelas? Bisa dipahami, Bu? Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.